Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita sudah memasuki pada bulan Juni, dan mari pada minggu pertama ini kita akan beribadah bersama-sama walaupun kita masing-masing masih berada di rumah, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Marilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di saat pandemi masih berlangsung ini, mari kita akan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pagi ini mari kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan awali ibadah minggu pagi ini dengan kita akan pembacaan silih berganti. Saya akan mengawali pembacaan pada saat ini. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan sabar, tetapi Ia sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting-beliung dan badai, dan awan adalah teguh kakinya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian. Pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan menyelamatkan mereka pada waktu banjir. Ia mengasihi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya yang dilayanya ke dalam gelap. Marilah kita naik pujian Suci, 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 pujian NP nomor 1. Kita akan naikkan 3 bait. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak terperi. Bait yang kedua. Suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Ribuan malaikat sujud menyembahnya, Allah yang agung selama-lamanya. Bait yang keempat. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, alam seluruhnya menyanyi tak henti. Suci, 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 Allah Maha Kasih,
kasih Allah Tritunggal, mulia tak terperi. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Allah Bapa yang berada di dalam surga, sungguh kami ucap syukur ya Tuhan kalau pada pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini, karena kasih dan anugerah-Mu kami masih Kau beri kesempatan. Kami boleh bersekutu, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun kami dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi kami tetap setia kepada-Mu. Karena itulah wujud iman kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah pada ibadah pagi ini kami dengan segala kerendahan hati ingin datang kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin pada saat ini Engkau bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, biarlah segala permasalahan yang ada pada diri kami masing-masing kami serahkan kepada-Mu saja, dan kami akan fokus ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan waktu yang singkat ini, pagi ini ya Tuhan, ke tangan kuasa-Mu, dan kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami di dalam saat-saat pada susah pada saat ini ya Tuhan. Dan pandemi yang saat ini belum selesai, tapi kami yakin kami tetap berserah kepada-Mu ya Tuhan, dan Kau senantiasa akan selalu memberi jalan keluar. Ampunilah ya Tuhan akan kesalahan dosa kami, dan saat kami pagi ini kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan dan akhir, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 4 hingga 8. Pembacaan firman Tuhan ini akan kita baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang 4 dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara hingga sampai selesai. Roma 12 ayat 4 hingga 8. Ayat yang keempat dari perikop persembahan yang benar. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, mari kita akan baca bersama-sama. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Oleh karena itu, kita akan naikkan pujian Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Kita akan naikkan pujian ini 2 kali. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.
Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa kepadamu. Tuhan, penuhkanlah dengan firman. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa kepadamu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Sekali kita akan bisa nih. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa kepadamu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Apa yang telah dijanjikan Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita juga pada saat ini bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semua karena karya Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam hidup kita. Sebab tidak mungkin mulut kita, hati kita percaya kepada Tuhan Yesus kalau bukan Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, bagaimana kita membangun tubuh Kristus. Sebagaimana Tuhan yang telah mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita dengan berbagai macam karunia, dengan satu tujuan supaya kita bersama-sama membangun tubuh Kristus untuk kemuliaan Kristus sebagai kepala gereja. Mari kita akan terlebih dahulu bersama-sama berdoa, meminta pimpinan Tuhan supaya kita dapat mengerti dan memahami serta dapat menerapkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Kami mohon Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami, baik hamba-Mu yang memberikan penjelasan, demikian seluruh jemaat Tuhan yang bersama-sama belajar firman Tuhan. Engkau menganugerahkan kepada kami hikmat, kemampuan untuk dapat memahami. Lebih daripada semuanya itu, kami dapat menerapkan apa yang telah Tuhan firmankan dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya sebagai jemaat Tuhan yang telah dipersatukan melalui pencurahan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, inilah diri kami. Kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 yang tadi kita baca bersama-sama, ya, di sini memberikan satu penjelasan bahwa sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama.
Tubuh Kristus memiliki banyak anggota tubuh, masing-masing memiliki tugas tanggung jawab yang berbeda-beda. Di dalam Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan, dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, tentu saja tujuannya adalah supaya kita dengan kuasa Roh Kudus yang dinyatakan itu boleh menjadi saksi dalam kehidupan kita. Dan pastilah untuk menjadi saksi Tuhan, kita memerlukan persekutuan yang erat di antara saudara seiman. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 yang sampai yang ke-11, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dikatakan bahwa Roh Kudus diberikan oleh Allah, diberi satu penyataan bagi setiap orang yang sudah mendapatkan Roh Kudus atau manifestasi dari Roh Kudus. Yang mengerjakan adalah pribadi yang sama, yaitu Allah yang datang menjadi manusia. Maksud saya Allah yang berkenan hadir dalam kehidupan manusia, dan dialah pribadi Allah yang namanya Roh Kudus. Dia mengerjakan segala sesuatu, memberi kita karunia rohani. Demikian juga dikatakan bahwa berbagai macam perbuatan ajaib bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting bagi kita, sehingga kita meyakini bahwa roh yang ada pada kita adalah pribadi Allah sendiri, dan Dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, bahkan tindakan-tindakan yang ajaib. Yang terpenting bagi kita, mari kita senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Berbagai macam anggota tubuh, tetapi memiliki satu roh yang sama, memiliki Tuhan yang sama, yang mengerjakan segala sesuatunya melalui jemaat Tuhan yang disebut tubuh Kristus. Dimanifestasikan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jadi saudara-saudara, penyataan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dengan berbagai macam karunia yang muncul, yang mengerjakan adalah pribadi Allah sendiri, dan itu dicurahkan sesuai dengan kehendaknya. Boleh gak kita minta? Boleh. Tetapi karunia Roh Kudus itu dikerjakan menurut kehendak Allah, artinya sesuai dengan apa yang Dia mau untuk berkarya dalam kehidupan orang percaya, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dengan satu tujuan, setiap karunia yang diberikan kepada setiap orang percaya, tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus yang dibangun ini dengan satu tujuan, supaya kita menjadi saksi bagi dunia. Dengan berbagai macam karunia, kita dipersatukan untuk bertumbuh bersama, dengan pertumbuhan bersama, supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesama anggota tubuh Kristus tentu saja saling membutuhkan satu dengan lainnya. Tidak dapat berdiri sendiri, terikat dalam tubuh yang sama. Tidak bisa berdiri sendiri dan diikat dalam satu tubuh yang sama. Itulah sesama anggota tubuh Kristus. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-25 sampai 27, firman Tuhan mengatakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah
tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, sedemikian dikatakan firman Tuhan supaya tidak terjadi perpecahan. Roh Kudus inilah yang menyatukan dengan berbagai macam karunia. Karena satu anggota menderita, yang lain turut menderita. Kalau itu diimplementasikan dalam kehidupan berjemaat, satu jemaat menderita, yang lain turut menderita. Artinya apa? Turut berbagi penderitaan, saling menolong pada orang yang sakit. Itu perlu kita terapkan. Mendengar saudaranya yang sakit, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ini implementasi dari satu anggota tubuh menderita, semua anggota turut menderita. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Ada satu ikatan sebagai tubuh Kristus. Dan memang Tuhan memberikan satu gambaran kehidupan jemaat, yaitu tubuh Kristus yang tidak terpisah-pisah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah anggota tubuh Kristus itu? Yaitu orang yang sudah bertobat. Artinya meninggalkan dosa dan masuk ke dalam terang. Hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tidak lagi mau hidup di dalam dosa. Dan ketika dosa itu masih berusaha menggerogoti, sebagai tubuh Kristus, orang yang sudah bertobat, kita mau mematikan setiap perbuatan dosa itu. Sehingga lama-kelamaan kehidupan kita semakin hari semakin menyerupai gambaran Putra Tunggal Bapa, Yesus Kristus. Tubuh Kristus bukan saja sudah bertobat, tetapi setia. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka, yaitu tubuh Kristus yang mula-mula, gereja yang mula-mula. Tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Mereka bersatu sebagai tubuh Kristus sesuai dengan karunia masing-masing. Dan mereka yang bersatu itu menjadi saksi, sehingga apa? Tuhan melihat kesatuan hati mereka untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja melalui mereka, Tuhan pula yang menambahkan bilangan orang-orang percaya. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, anggota tubuh Kristus adalah orang yang sudah bertobat. Dan mereka percaya kepada Kristus, penyesalan atas dosa, dan beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sekedar menyesal, tapi meninggalkan. Bukan saja menyesal, tetapi dia tidak mau melakukannya lagi. Itulah hidup dalam pertobatan. Demikian juga orang-orang yang sudah bertobat. Kita mau senantiasa mempertuhankan Kristus, artinya kesediaan untuk mengikuti kehendak Kristus dalam melaksanakan kehidupan kita setiap hari. Kenyataannya Bapak Ibu, banyak anggota gereja yang belum mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Dan ini menjadi bagian kita. Kita bersama-sama ketika itu masih ada dalam kehidupan kita, dosa yang masih mengganjal dalam hidup kita, kita mau bereskan supaya kita betul-betul menjadi tubuh Kristus karena adalah orang-orang yang sudah bertobat, meninggalkan dosa dan mengikut Kristus. Dan yang kedua, anggota tubuh Kristus, yaitu jemaat, adalah setia. Komitmen akan panggilan. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kesetiaan umat Tuhan dalam panggilan Tuhan, yaitu menjadi saksi Kristus, ketika mereka melakukannya dengan setia dan mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Orang-orang yang dapat dipercaya. Bersyukur kalau kita dipercaya oleh Tuhan. Maka setiap pelayanan yang Bapak Ibu Saudara kita sekalian kerjakan, jangan itu jadikan beban. Jadikan itu sebagai kepercayaan dari Tuhan untuk kita laksanakan.
Sebab yang berkarya bukan kita sesungguhnya. Yang berkarya adalah Roh Kudus. Kita hanya adalah alat. Dia berkarya dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita tunduk setia kepada rencananya, maka dia yang akan menyatakan bahkan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Setia dalam pengertian tidak melalaikan juga pertemuan ibadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka sebelum ibadah saya selalu mengingatkan dalam grup WhatsApp untuk menyiapkan diri dalam pertemuan ibadah. Walaupun Tuhan masih berikan kesempatan kita ibadah di rumah, tapi jadikan kesempatan ibadah di rumah untuk membawa seluruh anggota keluarga, suami, istri, anak-anak bertumbuh bersama. Karena apa? Karena kita tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang setia, yaitu melaksanakan apa yang telah Tuhan perintahkan, tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Anggota tubuh Kristus setia memperhatikan pertemuan ibadah, termasuk ketika kita mendengar undangan dari Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama di rumah. Dan saya yakin dan percaya ketulusan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kerelaan kita mau duduk di depan layar kaca bersama-sama sebagai kesatuan tubuh Kristus. Tuhan melihat kesungguhan hati, maka Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu jangan biarkan kesempatan kalau kita bersama-sama beribadah. Itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Setia, yaitu setia juga dalam pelayanan. Masing-masing anggota tubuh diberi karunia yang berbeda-beda. Ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk mengatakan satu perkataan-kataan yang penuh hikmat. Ada karunia iman. Maksudnya karunia iman di sini bukan iman yang dianugerahkan kepada kita, tetapi dia tetap bertahan di dalam kondisi situasi sulit. Seperti para martir Bapak Gereja, rasul-rasul yang tetap bertahan beriman kepada Kristus walaupun ancaman nyawa boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tetap setia sampai mati. Itulah yang disebut karunia iman. Karunia untuk memberi. Berbagai macam karunia yang Tuhan percayakan. Pasti Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita sehingga kita mengerti apa karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan satu tujuan, setiap karunia yang dipercayakan, kita mau setia dalam pelayanan. Teladan Tuhan Yesus. Dia mengatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34b. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia, Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah sebagai tubuh Kristus yang telah dikaruniai Roh Kudus, kita mau melaksanakan seperti yang Tuhan Yesus telah teladan, yaitu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Kesetiaan tubuh Kristus juga dinyatakan dalam kesetiaan memberi, berbakti dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Ingat firman Tuhan mengatakan kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita punya tubuh dan tubuh kita ini banyak sekali fasilitas yang mendukung. Betul ya? Apakah motor kita, sepeda kita, mobil kita, rumah kita. Sesungguhnya Tuhan percayakan tubuh kita dengan segala macam fasilitas yang menolong tubuh kita. Semua hakikatnya kalau kita sebagai orang percaya, itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk kita kelola. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan telah menebus dengan harga yang begitu mahal dan lunas untuk keselamatan kita, Tuhan ingin supaya tubuh kita dan seluruh fasilitas yang dipercayakan kepada kita persembahkan untuk digunakan melayani Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan,
setia dalam memberi, menjadi wujud nyata kesetiaan umat Tuhan. Tubuh Kristus yang telah dipersatukan oleh Kristus Sang Kepala Gereja. Kita rela memberi persepuluhan, bukan dengan paksaan, tetapi karena panggilan Tuhan kita memberikan itu. Apa yang Tuhan percayakan kita sisihkan 10%. Demikian juga persembahan-persembahan yang lain. Bukan dengan paksaan, tetapi karena panggilan hati Tuhan yang sudah memberkati saya, sehingga saya mau memberikan dengan penuh sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Tujuannya apa saudara? Karunia-karunia, termasuk juga pelayanan. Tujuannya adalah untuk menjadi saksi Tuhan. Demikian juga karunia memberi bantuan sosial, ya, seperti yang sudah dilaksanakan dalam jemaat di tempat ini. Saling mendukung satu dengan yang lain. Satu tubuh sakit, yang lain ikut sakit. Artinya turut berbagi terhadap orang-orang yang berkekurangan. Terlebih dalam dampak COVID-19 ini. Banyak yang di PHK, banyak yang pendapatannya berkurang. Sebagai tubuh Kristus, melihat saudara kita mengalami seperti itu, menjadi bagian kita untuk menolong mereka. Karena itulah panggilan kita sebagai jemaat dipersatukan dalam satu tubuh untuk saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan Alkitab mengajarkan memberi dengan pengorbanan. Ya, memberi dengan pengorbanan seperti janda yang memberikan persembahan di dalam rumah Tuhan. Yang lain memberi dengan banyak, tetapi itu hanya bagian kecil dari milik yang dipercayakan. Tetapi janda itu sepertinya memberikan kecil dibanding dengan persembahan yang lain. Tetapi yang kecil itu adalah seluruh upah yang dia miliki. Nafkah yang dia miliki dia persembahkan untuk Tuhan. Ini yang disebut memberi dengan pengorbanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak juga contoh dalam Alkitab seperti dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5, bagaimana jemaat di Makedonia memberikan satu teladan bagaimana memberi dengan pengorbanan. Saudara-saudara, kesetiaan dinyatakan dalam hal memberi. Baik memberi kepada Tuhan melalui gerejanya, persembahan sosial maupun juga bahkan memberi dengan pengorbanan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita masing-masing punya karunia. Mari kita pergunakan karunia yang dipercayakan untuk membangun tubuh Kristus. Saling menolong satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Supaya apa? Dunia melihat dan mereka pun boleh percaya kepada Yesus oleh karena kita dipersatukan di dalam kasih Kristus. Seperti doa Tuhan Yesus, Dia ingin supaya murid-muridnya bersatu. Di segala zaman, termasuk murid-muridnya zaman saat ini, di mana kita berkumpul bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penerapannya, anggota tubuh Kristus sejati pasti mengikuti apa yang dikehendaki oleh kepala gereja. Siapa kepala gereja? Yaitu Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba bukan saingan, saling menjatuhkan. Berlomba-lomba dalam melaksanakan apa yang dikehendaki oleh kepala kita. Sebab kalau kita jadi tangan, mari kita tangan ini kita pergunakan sesuai dengan apa yang dimau oleh kepala. Karena kepala ini simbol dari ada otak ya, pemikiran, segala sesuatu yang dilakukan tentu saja dikontrol dan dikendalikan oleh otak kita. Maka Kristus adalah pengendali tubuh Kristus yang berbagai macam fungsinya dikendalikan supaya apa yang dikerjakan oleh tubuh Kristus adalah sesuai dengan keinginan kepala, yaitu Kristus sebagai kepala gereja. Mari sekali lagi sebagai tubuh Kristus kita mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh kepala gereja kita, yaitu Tuhan Yesus, supaya kita dapat melaksanakan untuk membangun tubuhnya semakin hari semakin menyerupai Kristus yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan.
Kami sungguh bersyukur oleh karena Roh Kudus dicurahkan sehingga hati dan mulut kami mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah dibaptiskan dalam satu baptisan. Kami sudah menerima roh yang sama, pribadi Allah yang berkenan hadir dan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Juga Engkau telah memberikan karunia-karunia kepada kami. Dengan satu tujuan, kami dapat menerima karunia itu dan dapat menerapkannya untuk membangun jemaat Tuhan, untuk kepentingan bersama-sama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup sidang jemaat sekalian. Dan melalui ini semua, Tuhan akan menambahkan bilangan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena kami dikaruniai Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Sehingga dunia boleh mendapatkan jalan keselamatan sebagaimana Tuhan telah berikan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami. Semuanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan dengan sebuah nyanyian untuk mengikat kita sebagai tubuh Kristus yang dipersatukan oleh Kristus sebagai kepala gereja. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita, Indah Ikatan. Indahlah ikatan di dalam kasih-Nya, sehati di dalam Tuhan, laksana di surga. Ketika berbakti, bersatulah semua, mencurahkan isi hati di muka tahtanya. Sungkan berat ringan bersama ditanggung, perhatian terhadap kawan yang lagi berkabung. Saat berpisahan, sedih hati kita, tetapi ada harapan kembali berjumpa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Oleh karena itu, marilah kita akan naikkan pujian persembahan ini. Kita akan naikkan pujian, jangan kamu khawatir. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai.
Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bagian akhir dari ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan dan diketahui oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini sedang diwacanakan kondisi new normal oleh pemerintah. Jumat yang lalu saya juga sudah mengikuti sosialisasi new normal yang diadakan pemerintahan Kota Semarang melalui Kecamatan Banyumanik. Saya mengikutinya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa new normal ini menjadi satu bagian kehidupan masyarakat Indonesia dengan satu kebiasaan yang baru. Ya, nanti kita akan kembali kehidupan seperti biasa sebelum pandemi, tetapi ada beberapa hal yang berbeda dengan sebelum pandemi. Seperti kebiasaan menggunakan masker, harus selalu menggunakan masker, juga sering mencuci tangan, tetap menjaga jarak dengan sesama, bersalaman yang berbeda dengan sebelum pandemi, cukup dengan begini dan memberi senyum. Itu menjadi hal yang biasa, sehingga inilah keadaan normal yang baru seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Implementasinya dalam kehidupan kita bergereja, biasanya gereja kita muat 100 orang datang. Implementasi dari new normal, akhirnya kita menjaga jarak bangku ibadah sehingga memungkinkan tidak sampai 100 untuk masuk ke dalam ruangan seperti ini. Ya, ke depan mungkin kita akan membagi dengan beberapa waktu ibadah supaya semua jemaat bisa mengikuti ibadah dengan baik. Itu wacana ke depan, implementasi dari new normal, kegiatan gereja yang akan kita laksanakan. Untuk jelasnya nanti akan dibicarakan lebih lanjut lagi, dan kapan kita akan melaksanakan ini tentu saja tergantung dari pengumuman dari pemerintah untuk mengadakan kondisi new normal. Demikian pengumuman dari saya. Juga kita mengucapkan selamat kepada Saudari Esther, putri dari Pak Kawit, yang hari ini berlangsung pemberkatan nikah bersama dengan Julius Febri di Gereja Katolik di Ngalian. Sekali lagi mengucapkan selamat kepada Pak Kawit dan keluarga yang telah menikahkan putri terkasih, yaitu Mbak Esther, dalam pernikahan kudus di Gereja Katolik Ngalian. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan dengan cinta kasih dari Tuhan, dan kiranya diberkati juga dengan keturunan ilahi dari pasangan yang telah Tuhan berkati. Demikian juga selain berita sukacita, kita juga ada berita duka cita, turut berbelasungkawa atas dipanggilnya kakak terkasih dari Ibu Kanti, yaitu Bapak Sandi. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang berduka dengan kekuatan penghiburan yang dari Tuhan. Khusus untuk saudari kita terkasih Bu Kanti yang juga berduka namun tidak bisa hadir dalam ibadah perkabungan maupun pemakaman. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Demikian juga mengenai persembahan, seperti biasa ada 3 cara. Saudara bisa datang langsung ke gereja dan memberikan persembahan kepada Tuhan melalui kotak persembahan yang telah disediakan, atau saudara bisa menghubungi tim
Dan tim akan datang ke rumah untuk mengambil persembahan dan persepuluhan yang saudara persembahkan kepada Tuhan, atau juga bisa melalui transfer ke nomor rekening gereja. Demikian pengumuman dari saya untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Dalam minggu ini akan didoakan di doa pagi. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa persembahan, doa syafaat, dan juga doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Tuhan telah memberkati kami dalam pengalaman rohani melalui ibadah pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dipuji, disembah, sehingga umat Tuhan boleh mengalami berkat Tuhan melalui pujian penyembahan yang boleh disampaikan kepada Tuhan bersama-sama. Walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19 yang membuat kami dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, tetapi biarlah tidak membuat kami menjadi kecil hati dan tidak bersemangat, tetapi tetap bersemangat karena yang kami puja, kami sembah adalah Tuhan Yesus yang menciptakan kami dan merancangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu kami bersama umat Tuhan memohon, biarlah Tuhan yang berkuasa, sekiranya pandemi ini boleh segera berlalu dan kami boleh kembali dalam kehidupan seperti biasanya sebelum pandemi, dan kami boleh bersekutu kembali, beribadah bersama-sama di tempat ini, memuji memuliakan Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Kau yang berkenan sekiranya pandemi ini boleh segera berakhir dan virus ini boleh segera musnah dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan umat Tuhan. Diberkati seluruh umat Tuhan juga dengan kekuatan kesehatan. Diberkati seluruh umat Tuhan dengan daya tahan tubuh yang baik, sehingga kami tetap sehat, kami terhindar dari infeksi virus COVID-19, dan kami tetap bisa menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang terkena dampak. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu. Kau sumber berkat rezeki menganugerahkan setiap keluarga-keluarga, sehingga mereka dapat tercukupi segala kebutuhan keperluannya. Kami mendoakan tuh anak-anak yang membutuhkan sekolah yang baru, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, demikian juga di perguruan tinggi. Berkatilah baik anak-anak maupun orang tua yang mengusahakan. Diberkati anak-anak kami boleh mendapatkan sekolah yang baru, dan melalui ini semua mereka berpengalaman baik dalam intelektual yang terus ditambah-tambahkan, hikmat Tuhan berikan, kepandaian Tuhan berikan kepada anak-anak kami, sehingga mereka berprestasi dalam sekolahnya dan diberikan sekolah yang terbaik buat anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk saudara kami Esther dan Julius Febri yang hari ini Tuhan persatukan dalam pernikahan kudus. Biarlah Tuhan memberkati supaya mereka dipersatukan menjadi pasangan yang takut akan Tuhan, pasangan yang memuliakan Tuhan. Engkau sumber segala berkat yang pada saatnya Tuhan memberikan mereka momongan atau keturunan ilahi yang Tuhan percayakan atas mereka semua. Karena itu kami serahkan pasangan Julius Febri dan Esther yang Tuhan persatukan dalam pernikahan kudus ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati pernikahan mereka semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Kanti dan keluarga besar yang saat ini sedang berduka oleh karena kakak terkasih Bapak Sandi telah dipanggil oleh Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kekuatan dan penghiburan dengan satu iman pengharapan bahwa orang yang percaya di dalam Tuhan akan mendapatkan tubuh kebangkitan dan diam dalam kebahagiaan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Biarlah iman setia dari almarhum boleh jadi berkat bagi istri dan ketiga anaknya yang ditinggalkan, dan juga keluarga semua, keluarga besarnya, supaya mereka juga diberikan kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Ibu Kanti yang berduka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga kami menyerahkan untuk persembahan umat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan yang dengan sukacita memberikan persembahan dan persepuluhan. Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang memberi. Biarlah Engkau sumber segala berkat yang akan mencurahkan berkat yang dari Tuhan
sehingga setiap umat Tuhan boleh mengalami pemeliharaan yang dari Tuhan. Dan biarlah melalui uang persembahan yang diberikan sungguh dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam dan melalui sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Banyumanik. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Berkenan Tuhan mendengar dan mengabulkan setiap permohonan doa, karena semua doa dan permohonan kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kekasih jiwa kami, doa ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampailah kita pada penghujung acara. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian "Oh besar, besar anugerahnya". Besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terduga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Sekali lagi, oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.